Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Niswatin Hasanah, CKP Angkatan 5 dari TK Isya Bustanul Atfal Payaman. Inilah demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam. Ada apa, Bunis? Gimana Pak kabarnya Pak ya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana Bunis? Ya. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak Bas, hari ini saya mau wawancara dengan Pak Bas tentang bagaimana Pak Bas mengambil keputusan tentang kasus yang ada di lembaga Bapak. Sebagai itu kasus itu tentang dengan peserta didik ataupun teman sejawat dan juga bisa dengan wali murid Pak. Yang mana kasus ini berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral Pak. Bisa Pak ya? Yes, monggo. Kali saya bisa jawab, kalau tidak bisa ya gimana ya, monggo. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan jalannya etika atau rujukan moral di lembaga Bapak? Terima kasih Bunis. Jadi kaitan dengan rujukan moral atau etika. Jadi ketika ada dua masalah yang barangkali sama-sama perlu adanya pertimbangan, maka kita tetap akan mempertimbangkan bagaimana kaitan dengan etika, karena di lingkungan kita juga termasuk lingkungan yang religi, sehingga moral kemudian etika itu harus kita kedepankan. Daripada kita nanti mengambil keputusan kemudian atas dasar kemauan seseorang sehingga akan menimbulkan suatu masalah, kemudian maka ketika sama-sama nanti akan bermasalah, maka tetap kita harus mengedepankan moral. Berarti dikasih dulu Pak ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini setelah Bapak mengetahui terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengundang atau mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Kaitan dengan itu, maka kita tetap akan memperhatikan pada yang penting, mana yang lebih mendesak yang harus kita putuskan, sehingga tetap akan mengedepankan asas manfaat, kemudian asas kebersamaan, sehingga tetap terjalin suasana yang akrab, suasana yang harmonis dari berbagai kepentingan, pemangku kepentingan, baik itu di stakeholder maupun dari orang tua serta murid. Dan seperti itu kita tetap mengedepankan asas-asas manfaat. Berarti asas manfaat dan kebersamaan tadi Pak ya. Ya, terus selain itu adakah langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Dalam pengambilan keputusan kita tetap akan mempertimbangkan nilai yang tidak bertentangan dengan etika. Kemudian kita juga harus mengumpulkan atau mengidentifikasi masalah-masalah, baik itu dari wali murid, dari guru maupun dari anak-anak, sehingga nanti ketika kita sudah banyak punya masukan, maka tentunya banyak punya pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan. Berarti ya itu tadi Pak ya. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan, jadi kita perlu adanya pertimbangan mengakomodir dari berbagai masalah, walaupun dari berbagai ide-ide itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga kita tetap mengakomodir masalah, sehingga kita bisa menyimpulkan mana yang harus kita putuskan, mana yang harus kita
jadikan satu pertimbangan, barangkali seperti itu. Terima kasih. Selain itu, dalam hal pengambilan keputusan selama ini tentu banyak tantangan dalam pengambilan keputusan itu, Pak. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangannya, Pak, dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Nah, dalam kasus-kasus tertentu terkadang kita itu ya tidak terkesan gegabah dalam memberikan keputusan, maka mana yang sifatnya insiden mendesak sehingga perlu kita segera mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, kita tetap jadwalkan bagaimana kadang-kadang masalah itu lebih berat sehingga perlu kita jadwalkan, kita minta masukan-masukan dari berbagai pihak. Jadi seperti itu jawaban. Berarti maksudnya tantangan yang Bapak ambil yang merupakan hal selama ini bukan tantangan dalam pengambilan keputusan itu, Pak. Tantangannya itu berarti maksud Bapak tadi kan menjadwalkan, tantangannya itu menjadwalkan itu, Pak. Dan dalam pengambilan keputusan itu jadi kadang-kadang tidak keakomodirnya suatu usulan, barangkali banyak usulan sehingga tetap akan terganjal bagi mereka yang usulannya atau masukannya tidak menjadikan satu keputusan. Okay. Ya, selain itu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada di lembaga Bapak? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, Bapak? Yaitu yang kalau jadwal tertentu sih tidak seperti itu. Jadi mana yang kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan saat itu, maka kita juga bisa mengambil keputusan. Nah, ketika masalah itu harus kita tunda dan perlu banyak pertimbangan, maka tetap kita meminta pertimbangan baik itu dari wakil kepala bagian kurikulum maupun bagian kesesuaian sehingga nanti keputusan yang kita ambil bisa tepat. Iya, jadi kita juga tidak perlu gegabah kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau masalahnya enteng kita bisa mengambil keputusan saat itu juga, tapi kalau masalahnya berat kita butuh jadwal untuk memutuskan masalah itu, Pak, ya. Terus apakah ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Bapak? Terima kasih. Jadi kita punya partner, ada wakil-wakil kepala itu yang bisa memberikan masukan kaitan dengan pengambilan keputusan, sehingga ketika kita mengambil keputusan sudah kita mintakan masukan-masukan dari partner kita, insya Allah itu nanti akan lebih membantu kita dalam memutuskan suatu masalah. Berarti ada dari komite, dari termasuk dari komite juga ya. Dari banget hukum juga ya. Iya, Pak. Terus ya, Pak, terima kasih sebelum tapi dari semua ini hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, Bapak? Jadi yang pertama kita harus belajar banyak kaitan dengan pengambilan keputusan. Kita belajar dari pengalaman yang sudah. Jadi ketika kita gegabah dalam pengambilan keputusan, maka akan menjadikan masalah kemudian. Tetapi kalau kita sudah pertimbangan betul, maka insya Allah keputusan itu akan bisa kita laksanakan bersama dengan tanpa menimbulkan suatu masalah, suatu persepsi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita tetap mempertahankan metode atau bentuk dalam pengambilan keputusan itu yang dianggap dapat dilaksanakan dengan baik, maka itu yang akan kita ambil. Maka insya Allah ketika sudah seperti itu, maka jalannya akan enak.
jalannya akan enak. Karena semua sama-sama sudah tahu dan perlu kita sosialisasikan bersama, baik itu kepada guru, kepada wali murid maupun kepada siswa. Oke. Barangkali itu Bu. Ya, berarti dengan banyaknya masalah yang pernah Bapak Iya. putuskan, jadi merupakan pengalaman kalau nanti ada masalah lagi kita bisa Betul, putuskan iya, gitu iya. Pak ya, dengan bijaksana. Maka Ya. insya Allah kita juga sama-sama gimana ya, tetap sama-sama enak dalam pengambilan Dari keputusan. keputusan yang telah Bapak buat. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga bermanfaat Oke. bagi Amin. saya dan juga bagi Bapak. Ya, Amin. terima Amin. kasih. Assalamualaikum Bapak.